Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara generasi muda Islam Jamaah Salat Zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah, seperti biasanya kita mendengarkan terlebih dahulu ceramah zuhur dari guru-guru kita, sembari menunggu saudara kita yang sedang berwudu atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Evan Johar LC dari Perguruan Arisalah Kota Padang, yang pada kesempatan ini akan memberikan ceramah zuhur di hadapan kita bersama. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita minta kepada Al-Ustaz Evan Johar LC untuk memberikan ceramah zuhur di depan kita bersama. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah zuhur rahimakumullah. Kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah dengan memperbanyak lafaz tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga siang hari ini Allah tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia yang begitu banyak kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kekuatan dan kelapangan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan tersebut bisa juga kita iringi dengan memperbanyak kesyukuran demi kesyukuran kita kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan teruntuk qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dan semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan, senantiasa berada di atas jalan yang telah beliau gariskan dan juga berpegang teguh dengan dua pusaka yang telah beliau tinggalkan, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Ayat yang tadi di awal kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja, kata Allah, yang melakukan kebaikan, maka niscaya dia akan mendapati balasan dari kebaikan yang telah dia kerjakan tersebut. Dan sebaliknya, kata Allah, siapa saja yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji zarah, sekecil apapun keburukan, maka niscaya di akhirat kelak dia juga akan mendapati dan menemukan balasan dari keburukan yang telah dia kerjakan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Firman Allah ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada satupun amal perbuatan
yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun amal perbuatan yang tidak akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amal soleh, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk berupa dosa dan kemaksiatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan pernah meremehkan perbuatan kebaikan ataupun keburukan sekecil apapun tersebut. Dan ini pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau. Kata Rasulullah, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talib." Kata Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, jangan pernah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun itu hanya berupa memperlihatkan wajah yang berseri-seri, senyuman ketika bertemu dengan saudaramu sesama muslim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kelihatannya sepele, kelihatannya ringan, di mana memperlihatkan wajah yang berseri-seri, memperlihatkan senyuman yang bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah nyaris tanpa modal, tidak perlu usaha keras, tapi Rasulullah melarang untuk kita meremehkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ini tentu ada hikmahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena suatu kebaikan atau ma'ruf yang dalam istilah Islam adalah sesuatu yang dipandang baik oleh syariat, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai semua ma'ruf, mencintai semua kebaikan. Sebagaimana Allah juga tidak menyukai atau membenci setiap keburukan yang dilakukan oleh hamba-hambanya, maka kecintaan Allah tersebut bisa jadi menjadikan sesuatu yang kelihatannya sepele, kelihatannya sederhana, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala bernilai besar karena Allah mencintainya. Begitu juga dengan keburukan yang kadang mungkin kita sering mengabaikannya, sering meremehkannya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya, maka Allah memberikan ganjaran, Allah memberikan iqab yang bahkan mungkin di luar perkiraan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak kebaikan-kebaikan kecil, sederhana, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga dimasukkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari di dalam kitab sahih keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kalimatani khafifatani 'ala lisani, habibatani illa ar-rahman, saqilatani fil mizani, habibatani illa ar-rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim." Kata Rasulullah, ada dua kalimat sederhana, kalimatani khafifatani ila lisan. Dua kalimat ini ringan untuk diucapkan oleh lisan kita, ringan lidah kita untuk mengucapkannya. Tapi di akhirat kata Allah, saqilatani fil mizan. Di akhirat kelak dalam mizan timbangan Allah Subhanahu wa taala, ini berat dalam mizan. Habibatani illa rahman, bahkan dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Dua kalimat sederhana itu kata Rasulullah, dua kalimat tasbih, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kapanpun ketika kita punya waktu luang, tidak ada yang akan kita ucapkan, tidak ada obrolan yang bisa kita sampaikan kepada orang lain, maka dua kalimat tasbih yang kelihatannya sederhana, ringan diucapkan oleh lisan kita, tapi yakinlah dua kalimat ini berat nanti dalam mizan, dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, dan dua kalimat ini dicintai oleh Allah. Juga dalam bentuk amal soleh yang lain,
yang kelihatannya sederhana tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, ittaqun nar walau bisyikki tamrah faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian kepada siksa neraka Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersedekah, berinfak. Walaupun kata Rasulullah, infak dan sedekah itu hanya bisyikki tamrah, dengan sepotong kurma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepotong kurma yang kalau hari ini kita uangkan bisa jadi tidak bisa diuangkan, saking murahnya, saking sederhananya. Tapi Rasulullah mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada neraka Allah, lindungi diri kalian dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika ada orang yang bisa bersedekah lebih besar lagi, tidak hanya sepotong kurma, tentu sesuatu yang akan menjadi lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya. Bahkan kata Rasulullah, kalaupun seandainya sepotong kurma pun tidak ada yang bisa kita infakkan, kita sedekahkan, maka Rasulullah tetap memberikan ada solusi lain yang sederhana juga, ringan juga, tapi bisa juga menjauhkan seseorang dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Siapa yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dia infakkan, dia sedekahkan, walaupun bahkan sepotong kurma, maka bisa juga dia lakukan satu amal soleh yang akan menjauhkannya dari neraka Allah, yaitu dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, lisan yang ringan ketika mendapatkan nikmat dari Allah, mengucapkan tahmid alhamdulillah, lisan yang ringan ketika melakukan suatu kekhilafan, kesalahan, langsung kemudian beristighfar astaghfirullah, dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Kelihatannya ringan, kelihatannya sepele, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, keburukan, jangan pernah menyepelekan suatu keburukan walaupun itu sesuatu yang kelihatannya ringan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahih beliau, bahwa suatu ketika Rasulullah pernah berjalan bersama beberapa orang sahabat beliau melewati dua buah kuburan. Lalu Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'adziban wa ma yu'adzibani fi kabir, fa amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Lewat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan bahwa dua orang yang sedang berada di dalam kuburan ini, kata Rasulullah, sedang diazab oleh Allah. Tentu ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan dua ahli kubur ini, kata beliau, saat ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzibani fi kabir. Dan keduanya saat ini diazab oleh Allah bukan disebabkan karena dosa besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, azab kubur tidak selalu karena dosa besar. Kata Rasulullah, keduanya bukan melakukan dosa besar sehingga menyebabkan keduanya diazab oleh Allah. Bukan karena membunuh, bukan karena berzina, bukan karena berjudi, minum khamar dan lain sebagainya. Tapi ternyata dua penduduk, dua ahli kubur tersebut melakukan sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi ternyata itu menyebabkan keduanya diazab oleh Allah di dalam kuburnya. Yang pertama kata Rasulullah, fa amma ahaduhuma, adapun orang pertama adalah orang yang dulu ketika di dunia la yastatir minal baul, orang yang meringan-ringankan, menyepelekan sesuatu yang mungkin dia merasa tidak ada iqabnya, tidak ada azabnya. Kata Rasulullah, yang pertama dulu ketika hidup di dunia sering tidak bersuci dari buang air kecilnya,
Betapa banyak, masih banyak saat ini orang yang begitu selesai buang air kecil langsung pergi tanpa bersuci, tanpa beristinja. Kelihatannya sederhana, kelihatannya sepele, dipandang remeh oleh sebagian orang. Ternyata azab kubur salah satu penyebabnya adalah tidak bersuci dari buang air kecil. Adapun yang kedua, kata Rasulullah, fa ammal akhar fa kana yamshi bin namimah. Orang yang kedua yang saat ini sedang diazab, kata Rasulullah, dulu ketika hidup di dunia dia kemana pergi? Kerjanya mengadu domba, namimah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang sederhana, hal-hal kecil yang sering disepelekan oleh sebagian orang bisa jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam riwayat yang lain, ada seorang laki-laki yang Allah masukkan ke dalam surga hanya gara-gara memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Dengan itu dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan sebaliknya ada seorang perempuan yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka gara-gara mengurung seekor kucing lalu tidak memberinya makan dan minum. Dari hadis-hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa mari maksimalkan, gunakan peluang sekecil apapun untuk berbuat kebaikan, karena bisa jadi itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berhati-hati dari keburukan sekecil apapun itu keburukan, karena bisa jadi iqab, balasannya, azabnya Allah sediakan adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita perkirakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La